Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar wa ba'd. Barakallahu fikum ahibati fillah ma'asyiral ikhwan tullabul ilm bi majlis Masjid At-Taubah DMIA rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali mengawali majlis yang mulia di penghujung sore hari ini, di kesempatan lepas kerja di tempat antum yang semoga senantiasa Allah berkahi ini, dengan seraya memuji Allah Jalla wa'ala, dan kita pun terus menyempurnakan kesyukuran kita, karena nikmat dari Allah pun yang hadir di dalam kehidupan kita tiada henti-hentinya. Terus menerus Allah limpahkan nikmat dengan berbagai jenis dan bentuknya. Maka semoga dengan amalan bersyukur kita menjaga sebab nikmat tersebut berawal dan berakhir menjadi nikmat yang hakiki bagi kita semuanya, yang sebab penguatnya adalah bersyukur, menjaga nikmat yang sudah ada, dan menjadi sebab pengundang nikmat-nikmat yang berikutnya. Semoga seluruh nikmat dari Allah terus senantiasa kita pergunakan untuk optimalnya kita menyempurnakan tugas penghambaan diri kita hanyalah kepada Allah semata. Semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita semuanya. Allahumma amin. Barakallahu fikum pun kita berdoa semoga kebersamaan kita yang hanya bagian waktu sesaat lah ya, kalau masih dalam hitungan harian pun ya, apalagi pekanan, apalagi bulanan, semoga kebersamaan kita yang beberapa saat ke depan diterima oleh Allah menjadi sebab pemberat mizanul hasanat ya, timbangan kebaikan kita kelak berhadapan untuk mempertanggungjawabkan seluruh apa yang kita perbuat di hadapan Allah Azza wa Jalla. Taib ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pelajaran kita yang masih beristifad mengambil faidah di awal-awal sebuah kitab yang sangat bermanfaat yang telah ditulis oleh Al-Allamah Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah rahmatan wasi'atan, yang sering dikenal dengan Ad-Da'u wad-Dawa ya, ataupun dengan judul yang lebih panjang ya, Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi. Lebih dikenal dengan Ad-Da'u wad-Dawa, yakni jenis-jenis penyakit dan penawar ataupun obatnya ya. Tapi ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita sudah menyentuh apa yang menjadi bagian dari sebab kebaikan utama yang seharusnya menjadi usaha ya, ataupun ikhtiar yang menunjukkan kesempurnaan tauhidnya diri kita seorang hamba Allah mukmin dan mukminah tatkala datang bentuk ujian, baik sakit, musibah, malapetaka, bencana dan semisalnya, maka di antara ikhtiar kita yang harus mendahului dari bentuk-bentuk yang lainnya adalah doa ya, yakni doa. Di mana Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah telah menyebutkan bahwasanya doa menjadi refleksi dari bentuk kuatnya tauhid kita, pentauhidan kita, pemurnian kita, beribadah hanyalah kepada Allah semata. Dialah zat yang berkuasa atas segala sesuatu ya. Di mana bentuk-bentuk tauhid yang lawannya adalah syirik, sebetulnya tujuannya hanya dua ya. Orang yang memurnikan tauhid, satu yakni hanya menjadikan Allah satu-satunya untuk mendatangkan kebaikan atau untuk mengabulkan yang dia inginkan, Atau sisi yang kedua, dia memurnikan hanyalah Allah yang bisa melindungi dia dari berbagai
keburukan. Maka kalau dua hal ini dipalingkan kepada selain Allah, ini yang dikhawatirkan menjadi praktikan kesyirikan ya. Makanya diantara benarnya doa adalah bentuk pemurnian tauhid, kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, wa kadzalika du'a fa innahu min aqwal asbab. Maka demikianlah dengan doa, sesungguhnya doa itu adalah sebab aqwa, terkuat, paling dahsyat ya, paling ampuh, paling top lah doa ini. Sebab terkuat paling top untuk apa? Fidaf'il makruh, untuk menolak hal-hal yang kita benci, untuk menolak hal-hal yang tidak kita inginkan, pasti dalam segala bentuk syurur, pakai shin ya, keburukan, jama dari syir ya. Kalau surur kebahagiaan, begitu ya. Dalam bahasa Arab beda huruf taghyirul makna, beda huruf saja beda makna ya. Syurur kejelekan, keburukan, surur kebahagiaan. Sama seperti wanhar ataupun wanhar, beda ya, ha dan ha ya. Jadi doa sebab paling top lah untuk menolak berbagai bentuk hal-hal yang kita benci, apa? Keburukan apapun bentuknya. Wa husulil matlub, dia pun sebab terkuat untuk apa? Menghasilkan apa yang kita inginkan, meraih sesuatu yang kita upayakan. Doa ternyata ya. Beliau mengawali kalimat ini yang menunjukkan, mengingatkan kepada kita ya, tong malas ngadoa ya, jangan malas berdoa ya. Namun tentu saja beliau pun nanti akan merinci tatkala sudah ana muqaddimah di pertemuan sebelumnya ya. Doa dari seorang mukmin seperti apa? Anak panah yang dilesakkan dari busurnya ya, bisa mantul, bisa meleset, nggak menancap pada sasaran. Ada sebab-sebab faktor variabel yang mempengaruhinya ya. Seberapa kuat keyakinan hatinya, ketergantungan untuk bertawakal hanya kepada Allah, berkeyakinan doanya pasti diijabah, menghindarkan diri dari hal-hal yang menjadi penghalang doa dikabulkan. Itu menjadi sebab ya. Kekuatan doa berlevel-level, bertingkat-tingkat ya. Belum lagi efek dari dosa yang belum kita bertaubat ya, apalagi kelalaian-kelalaian yang kita lakukan selama doa. Lisan mengucapkan doa tapi hati lalai, maka itu mempengaruhi doa ya. Baik, maka kita akan masuk ke pasal yang disebutkan oleh Al-Mu'allif Al-Allamah Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Beliau dengan tegas menyatakan wad-du'a'u min anfa'il adwiyah. Karena kita berbicara tentang di muqaddimah awal tentang setiap penyakit ada obatnya. Maka kata beliau berkata, doa itu adalah min anfa'il adwiyah. Iya. Kalau bahasa kita obat apa biasanya? Mujarab ya. Mujarab ya, cespleng, ampuh. Meskipun bahasa beliau anfa, paling bermanfaat. Maksudnya kalau untuk penyakit apa yang bermanfaat? Mujarab ya. Maka doa itu adalah yang paling ampuh, yang paling mujarab untuk penyembuhan penyakit. Ya. Wa huwa udwul bala. Ingat, doa ini pun versusnya malapetaka. Artinya musuh nih. Ya, kalau musuh kan berarti sering bertolak belakang. Artinya doa juga penolak bala, musuh. Iya, musuh dari malapetaka, bencana, mara bahaya. Itu adalah doa kata beliau ya. Yudafi'uhu wa yu'alijuhu. Yang doa tersebut kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, pencegah dan penghilang. Ya. Penghilang apa? Al-bala, musibah, malapetaka tersebut ya. Wa yamna'u nuzulihi, dia pun juga adalah penahan turunnya bencana tersebut ya. Sampai bisa tertahan ya bencana karena doa ya. Nanti Anda sebutkan contohnya ya. Wa yarfa'u, dia juga yang menjadi pengangkat bencana. Semisal sudah menimpa di sebuah daerah musibah bertubi-tubi, maka di antara ampuh dan mujarabnya doa, dia adalah pengangkat malapetaka tersebut, menghentikan musibah yang sedang terjadi ya. Au yukhaffifuhu idza nazala, atau kalaupun memang tetap Allah mentakdirkan malapetaka atau penyakit itu turun menimpa kita, itu sedikit meringankan, membuat jadi
ringan ya. Mungkin kalau harusnya kadarnya sekian bobot musibah ya, atau penyakit ya. Mungkin kalau level-level penyakit yang sudah sampai fatal, kronis gitu ya, akut atau apalah istilahnya, itu menjadi ringan karena sebab doa yang dipanjatkan oleh hamba tersebut hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Taib ahibati fillah azakumullah ya. Taib, maka di paragraf pertama ini saja di fasal yang beliau khususkan di pembahasan awal ini, beliau sudah menegaskan kepada kita tentang apa ini namanya? Ya, keutamaan ya. Keutamaan doa ya. Kemuliaan doa. Yang Allah Azza wa Jalla telah menyebutkan tentang agungnya doa tersebut sampai dalam bahasa Al-Quran, dalam lafaz ayat doa itu Allah sebutkan dengan ibadah. Allah sebutkan dengan ibadah ya. Sebagaimana kita mengetahui ayat yang Allah firmankan dalam surah Ghafir ya, atau surah Al-Mu'min ya. Di ayat ke-60 ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang doa tersebut dengan menggunakan lafaz ibadah yang kemudian diperkuat dalam hadis ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah ya. Kata Allah di ayat ke-60 surat Ghafir atau Al-Mu'min, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan tatkala Rabb kalian berkata, yakni berkata kepada kita semuanya, berdoalah kalian kepadaku maka niscaya aku akan kabulkan ya. Nanti juga ada keterangan tentang kepastian tidak ada yang merugi bagi yang banyak berdoa, enggak ada yang merugi ya. Dari amalan kita banyak berdoa. Lihat di mana lafaz yang menyebutkan sampai Allah menyebutkan doa itu ibadah. Doa dengan lafaz ibadah. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Lihat di kesempurnaan ayat ke-60 surat Ghafir. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dirinya dari beribadah kepadaku. Ibadah di sini apa? Doa. Yang sombong enggak mau doa, hati-hati. Belum lagi diperkuat dalam hadis Nabi apa? Man lam yas'alillah yaghdab alaih. Siapa yang tidak pernah meminta kepada Allah, Allah murka. Ya, berarti dia sok gegayaan menyandarkan semua urusannya bisa dilakukan dengan diri sendiri. Allah murka. Berarti sudah hilang sifat pengagungan kepada Allah dan pengakuan kehinaan dan keterbatasan diri sampai dia tidak mau berdoa. Allah sebutkan yang tidak mau berdoa kepada Allah orang-orang yang sombong. Padahal hadis menyebutkan di antara efek buruk apa? Game overnya, finishnya orang yang sombong di mana? Neraka ya. Neraka ya. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibar. Tidak akan pernah masuk surga orang yang ada pada hatinya meskipun sebesar biji sawi ya, dzarrah ya. Dari sifat kesombongan. Dan Allah mensifati di ayat ke-60 surat Ghafir orang yang tidak mau berdoa itu orang yang yastakbirun, yang menyombongkan diri di hadapan Allah. Maka konsekuensinya dalam ayat ini pun jelas, sayadkhuluna jahannama dakhirin, kelak Allah akan masukkan mereka ke dalam neraka dalam keadaan terhina dina, nista. Iya, nista. Ini al-jaza min jinsil amal. Karena doa bentuk pengagungan Allah, kalau dia tidak melakukan itu nanti dihinakan oleh Allah ya. Dihinakan ya. Sudah masuk ke dalam neraka jahanam, itu sudah keburukan yang paling fatal ya, paling fatal ya. Belum lagi sifatnya dakhirin, dihinakan. Ini semakin apa ya? Celaan keburukan yang berlapis-lapis ya. Tapi oleh karenanya orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, Allah sifati mereka adalah orang-orang yang sombong. Maka Ibnu Qayyim mengingatkan kepada kita, hati-hati. Di awal pasal ini beliau menyebutkan berkaitan dengan musibah, berkaitan dengan doa, dia adalah obat yang paling ampuh, yang paling mujarab, yang paling bermanfaat. Maka ini pun sering anak ulang-ulang ya, ikhwan, hati-hati ya. Kita sudah belajar tauhid ya. Kita pun mungkin sudah memahami sebagian ayat yang pernah dibahas oleh para asatidzah kita. Bagaimana ketika Ibrahim alaihissalam diabadikan dalam surah Asy-Syu'ara ya, di sekitar ayat 70-an ya, 76 atau 77 ya. Fa idza maritu fahuwa yasfin, dan jika aku sakit dialah yang menyembuhkan. Ya. Maka ini mengisyaratkan kepada kita langkah awal
yang datang dari ayat Quran dan hadis Nabi. Kalaupun datang bentuk rasa sakit pada tubuh kita, tubuh anggota keluarga kita, doa dulu. Doa dulu. Antum sudah paham mungkin tata cara, sebagian nanti bisa ditelaah lagi dalam tuntunan ya, baik ruqyah syar'iyyah ataupun doa-doa ya, maka bisa dilakukan. Doa dulu. Tong nanaon karake lieur pusing apa? Bintang 7. Apalah obat-obat ya. Baru demam dikit yang dicari obatan ya. Adapun yang semisal nanti ke arahan herbal yang memang apalagi langsung disebutkan dalam hadis Nabi, itu lain perkara. Tapi doa yang paling utama ya. Dia adalah yang paling mujarab dalam mengobati ya. Sekaligus juga ketika bentuk musibah secara umum ya, dialah yang sampai Ibnu Qayyim menyebutkan ya ikhwan ya, ikhtiar selain doa ya, yang sebagian orang lebih memprioritaskan itu kata para ulama berbanding dengan sebab-sebab yang menjadi keburukan datang kepadanya yang hanya bisa dijangkau dengan daya nalar saja, logika, kasat mata. Iya. Itu dengan obat-obat. Sedangkan bentuk keburukan yang bisa datang kepada kita ada sumber yang tidak kasat mata. Maka yang menjadi tameng perisai yang menutup secara sempurna, ataupun kalau sudah terjadi menjadi sebab pengobatannya dari sebab-sebab yang tidak nampak kasat mata, ya hanya doa. Ya, hanya doa saja. Ya kalau obat cuma dohir, diagnosanya apa, analisanya apa, kemudian resep seperti ini. Padahal ada yang tidak diketahui dari keahlian ya. Dokter sampai spesialis selevel apapun, dohirnya nggak kelihatan sebab dari keburukan semisal penyakit ataupun hal-hal yang berkaitan dengan keburukan yang lainnya. Ada yang tidak kita ketahui karena kita memang ada di penjelasan tentang dua alam ya. Ada zahir ataupun ada batin, ada ghaib, ada syahadah ya. Ada yang nampak dan ada yang tidak nampak. Maka doa yang paling mujarab dari segala bentuk penyakit ataupun musibah, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dia pencegah, dia terapi, solusi penawarnya, dia pun penghalang, dia pengangkat dan bisa menjadi sebab peringan dari bentuk sakit ataupun musibah yang sudah menimpa diri kita. Tentu saja tatkala sudah kita awali kekuatan doa berlevel-level karena sebab faktor-faktor yang mempengaruhinya, maka nanti kita harus mengingat ya tentang ya mungkin ada sebagian yang membahas adab-adab berdoa ataupun mungkin berburu doa yang mustajab ya. Meskipun dohirnya kalau sudah dihilangkan sebab-sebab doa tidak dikabulkan, maka kita pasti beruntung ya. Karena bentuk pengabulan doa ada beberapa jenis ya. Mungkin nanti ada pembahasan di depannya. Baik, kemudian kata beliau di paragraf berikutnya, wa huwa silahul mu'min. Masyaallah ya. Ibnu Qayyim mengingatkan kepada kita tentang perkataan ya yang datang dari Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasallam, yang datang dalam kitab Al-Hakim ya, dalam Mustadraknya, yang dinyatakan sahih dari jalur sahabat Abu Thalib radhiyallahu taala anhu ya. Sahabat yang sudah merasakan langsung ya bagian dari bentuk kemuliaan doa pengobatan dari Nabi ketika terpilih untuk memimpin perang ya. Beliau tidak hadir karena sakit mata ya. Saat malam orang-orang sudah berangan-angan, bercita-cita ya, pengen semuanya ngebet untuk dijadikan pemegang panji peperangan tersebut. Siapa yang dipilih oleh Nabi? Keesokan harinya ternyata Abu Thalib tidak hadir, tapi ditanya oleh Nabi karena beliau yang nanti akan memegang panji. Beliau sakit mata ya, sakit mata. Kata Nabi, datangkan dia kepadaku. Datangkan, dibawa Abu Thalib ya, dengan izin Allah. Tentu saja ludah bukan sembarang ludah tongiruan ya, kiainya nggak ludah ini ludahku dahsyat, nggak ada. Ini hanya untuk Nabi SAW. Kemudian akhirnya sakit tanpa meninggalkan bekas sedikit pun, dan Nabi sudah menyebutkan melalui tangan engkaulah kemenangan peperangan ini, dengan izin Allah akan kita raih ya. Dan terbukti ya perang Khaybar ya, yang basis-basis beberapa lapis tuh benteng Yahudi ya. Maka diantaranya Nabi menyebutkan kepada Abu Thalib ini bahwasanya doa senjata orang-orang yang beriman. Kata Abu Thalib radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu adalah senjata ya orang-orang yang
beriman. Senjatanya kita ternyata bukan apa ya, mau benda tajam kayak mau apa, senti apa, senjata api atau sajam senjata tajam, enggak ya. Apalagi hal-hal yang jelas-jelas berkaitan dengan syariat ya, seperti apa, kebal dan sebenarnya enggak ada. Senjata kita adalah doa ya. Maka kalau sudah Nabi memastikan bahwasanya dia adalah silah ya. Yang namanya silah itu diartikan oleh para ulama, silah itu benar-benar sarana yang menepis segala bentuk yang membahayakan diri kita. Masya Allah ya. Dan Nabi menyebutkan doa ini fungsinya silah ya, yang menjadi sebab penepis hal-hal yang membahayakan diri kita. Sebentar, ini halamannya loncat atau enggak nih, sebentar ya Anda cek. Kok kayak loncat, ada paragraf yang hilang. Anda taib. Doa adalah senjata orang-orang yang beriman ya. Yang dengan sebab inilah kebutuhan kita, hajat kita sangat besar terhadap doa ini, menjadi benteng dalam segala bentuk aktivitas kita ya. Baik yang sifatnya rutinitas ataupun mungkin insidental. Semisal sekarang antum ya, rutinitas jam kerja, hari kerja, berangkat jam sekian, pulang jam sekian, jangan lupakan doa. Udah Ustaz, udah rutinitas biasa. Dah. Artinya dianggap rutinitas biasa, ada SOP yang sudah diberlakukan pakem baku kemudian menjadi sebab. Ada tuh ya perusahaan yang kalau anak ngisi kajian di sana apa tuh, datang keadaan sehat gitu ya, pokoknya pulang selamat lah gitulah, pokoknya pesan moralnya apalah gitu ya, bekerja semangat pulang dalam keadaan selamat. Ada yang hanya menisbatkan, menggantungkan untuk meraih goals dari pesan moral tersebut, ya sudah SOP perusahaan ya itu membantu. Tapi doa ya, doa karena tadi ada sebab keburukan yang menjadi datangnya musibah dari faktor-faktor yang tidak bisa kita jangkau dengan kasat mata ya. Tapi bahibati fillah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya hal ini pun sesuai dengan hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ya. Ketika Nabi memastikan doa adalah senjatanya orang-orang yang beriman. Dalam hadis yang lain dalam Mustadrak Al-Hakim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yaghni hadrun min qadri wa du'a yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzal wa innal bala la yanzil falyataqahu du'a fayatu'ajjilani ila yaumil qiyamah. Kata Nabi, sikap kehati-hatian ya, yakni untuk menyelamatkan dari bentuk keburukan takdir, maka doalah yang paling bermanfaat. Yang tatkala terjadi turun ketetapan sebuah takdir, baik musibah ataupun penyakit, ataupun yang belum turun, maka yang paling bermanfaat adalah doa ya. Dan bahkan dia benar-benar penghalang turunnya musibah tersebut. Maka di antara doa dan ketetapan takdir itu apa? Saling dorong mendorong kata Nabi. Sampai nanti tegaknya hari kiamat. Tinggal yang lebih kuat yang mana? Dorong mendorong tuh kata Nabi ya. Keduanya, doa dan ketetapan takdir itu saling dorong mendorong. Ya, hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani ya dalam Sahihul Jami' ya. Tapi oleh karenanya ahibati fillah ya, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ketika doa ini pun menjadi senjatanya orang-orang yang beriman, jangan pernah luput ya keutamaan amalan yang sangat agung ini untuk mengawal aktivitas kita, keseharian kita, baik yang rutin apalagi insidental ya. Datang ke sebuah tempat yang memang mungkin membutuhkan waktu perjalanan yang lama, bertemu dengan orang-orang yang baru, tempat yang baru, doalah senjata kita ya. Demikian juga ternyata dalam paragraf ini Ibnu Qayyim mengingatkan di antara fungsi doa dia adalah imaduddin ya. Nah ini justru perkataan yang sering dibawakan oleh sebagian kita adalah menisbatkan hadis Nabi ya, as-sholatu imaduddin ya. Salat itu adalah tiangnya agama. Kalau kata Ibnu Qayyim, doa ini yang tiang agama ya. Adapun kalau salat fungsinya sebagai tiang agama dalam lafaz hadis bukan seperti itu lafaznya ya.
Ada lafaz hadis dalam Sunan Tirmidzi apa? Kata Nabi SAW, Ra'sul amri al-Islam. Pangkal segala bentuk kebaikan adalah agama Islam. Wa umuduhu as-shalah, dan tiang-tiangnya adalah salat. Bukan as-salatu imaduddin, bukan ya. Wa umuduhu as-shalah ya. Wa dzirwatu sanami al-jihad, dan puncak kemuliaan dari Islam adalah jihad di jalan Allah ya. Tapi di paragraf ini Ibnu Qayyim mengingatkan kepada kita dari perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu dan datang dari hadis Nabi SAW justru tentang doa yang menjadi tiang agama, doa. Kenapa? Tadi ya, Anda sudah sebutkan doa adalah bentuk refleksi kesempurnaan tauhid kita, dan tauhid yang menjadi inti dari agama Islam ya. Dan semua memang agama yang dibawa oleh nabi-nabi ya Islam, nabi-nabi semuanya muslim ya. Maka doa itu merupakan tiang agama. Sampai Nabi menyebutkan wa nurus samawati wal ar ya, dan dia adalah sinar langit dan bumi. Masya Allah ya. Yang Anda pernah dengar penjelasan dari Syekh Abdul Razak hafizahullah tentang hadis ini, terutama pada lafaz yang ketiga ya, bahwasanya doa ini adalah cahaya, sinar langit dan bumi ya. Kata beliau, sebagaimana kita ketahui secara kasat mata yang menyinari langit dan bumi sepanjang 24 jam hanyalah pergantian, yang satu tidak akan mendahului yang lainnya, yakni matahari dan rembulan gitu ya. Matahari dan rembulan ya. Tapi kata beliau, dari apa yang menjadi sebab cahaya tersebut terutama di malam hari, ada hal-hal yang tidak bisa menyibak. Apa menyibak itu? Menyingkap ya, membuka hal-hal yang memang tidak terkena dengan sinar tersebut. Ya kalau itu sebab keburukan ya tidak diketahui. Sebagaimana kalau kita menyebutkan hal-hal yang sangat apa ya, sangat tersembunyi, tidak terlihat ya, diumpamakan seperti apa? Semut hitam berjalan di atas bebatuan hitam di tengah pekatnya malam. Udah malkan nyahuan itu baru tahu kapan jeletot ya, pas ngegel ya. Ketika gigit baru ketahuan ada binatang apa. Nah, doa yang bisa memberikan tanda kutip ya sinar ya, menyingkap hal-hal yang tersembunyi yang secara hukum alam semesta yang fungsi bersinar adalah ya matahari, rembulan ya, mungkin juga bintang-bintang ya. Tapi doa, Nabi menyebutkan doa itu adalah sinar langit dan bumi ya. Sebagaimana hal ini pun direlevansikan dengan apa yang menjadi agungnya pahala dalam bentuk doa dan zikir. Ada doa, ada zikir, dan antum sudah tahu ya, yang bisa memenuhi ruang antara langit dan bumi. Ini menyinari langit dan bumi. Zikir yang mana? Tasbih dan tahmid ya. Dalam hadis arba'in yang sudah pernah kita bahas, subhanallah walhamdulillah tamla'ani ma bainas sama'i wal ard. Tasbih dan tahmid, subhanallah walhamdulillah, itu adalah memenuhi ruang langit dan bumi. Ya. Dan dia pun merupakan zikir yang Allah cintai ya. Kalimatani khafifatani fil lisan habibatani inda rahman thaqilatani fil mizan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Artinya doa benar-benar menjadi penyinar langit dan bumi. Taib, di pasal ini pun tadi ya, kekuatan doa berlevel-level. Maka ketika beliau khususkan doa ini adalah yang tadi saling dorong-mendorong dalam hadis Aisyah ya, sampai nanti tegaknya hari kiamat dengan musibah, Ibnu Qayyim berkata, level dari kekuatan doa terhadap musibah, kata beliau, walahu ma'al bala'i thalathu muqamat. Dan fungsi kedudukan doa terhadap malapetaka itu ada 3 keadaan. Ada 3 level. Iya. Ada 3 level, tapi kalaupun nanti kita merinci hal ini, ingat ya, yang menjadi kabar gembira kepada kita pertama adalah doa amalan yang sangat Allah cintai. Doa melepaskan kita dari sifat kesombongan. Ya. Doa juga adalah hal yang menjadi sebab ya, kabar gembira semuanya akan Allah kabulkan dalam berbagai bentuk yang lain, yang nggak ada yang merugi dengan doa tersebut. Ketika sebab penghalang doa dikabulkannya sudah hilang ya. Karena nanti di sini akan ada keterangan bahwasanya ya kalau malapetakannya lebih kuat daripada dorongan efek doa ya tetap terjadi.
Tapi apakah kemudian ketika kita sudah menghilangkan penghalang yang menjadi doa mustajab, kemudian doa yang kita lakukan sia-sia? Enggak. Tetapi akan menjadi pahala yang akan kita temukan di akhirat nanti ya. Sesuai dengan hadis Nabi SAW bahwasanya bentuk pengabulan doa ada 3 jenis ya. Bentuk pengabulan doa ada 3 jenis dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri ya, radhiyallahu ta'ala anhu, doa tidak yang merugi. Ana awalkan ini ya. Jangan sampai nanti kalau sudah dibahas oleh Ibnu Qayyim tentang 3 tingkatan pengaruh doa terhadap musibah, kemudian mengurangi keyakinan kita kalau kita memperbanyak doa kemudian tetap merugi. Enggak ada yang sia-sia dari doa. Ana awalkan dengan hadis ini. Dalam hadis Musnad Imam Ahmad tersebut dari jalur sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Ma min muslimin yad'u bida'watin laisa fiha ithmun wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allah biha ihda thalath." Kata Nabi SAW, tidaklah seorang muslim dia terus berdoa dengan permintaannya kepada Allah yang tidak berisi tentang dosa dan memutus silaturahim. Nah, ini dalam hadis ini juga disebutkan tentang penghalang doa diijabah ya. Yang menjadi sebab keburukan doa tidak diijabah isinya tentang permusuhan atau mutus silaturahim, enggak akan dikabulkan oleh Allah. Selama itu tidak ada isi keburukan dalam doanya, kata Nabi, kecuali Allah pasti kabulkan. Allah berikan permintaan tersebut dalam salah satu dari 3 bentuk pengabulan doa ya. Yang pertama, antu ajjalalahu da'watuhu. Yang pertama, iya Allah segerakan dikabulkan doanya tersebut. Apa? Cash ya. Langsung. Apa yang dia minta itu juga yang Allah berikan. Ya. Makanya kata para ulama, ya dalam sisi ini, dalam keutamaan yang pertama ini enggak ada masalah. Kita sampai merinci doa, enggak ada masalah. Ya. Allah Maha tahu. Ya, misalkan kata Syekh Abdul Razak minta rizki, ya Allah karuniakanlah aku rizki yang banyak. Terus mau menyebutkan nominalnya nggak ada masalah sebetulnya, ya. Tapi Allah Maha tahu yang kebaikan bagi kita sebetulnya seberapa, gitu ya. Tapi jadi cash apa yang kita minta itu yang Allah berikan. Yang kedua, wa imma ayyudakhiraha lahu fil akhirah, atau yang kedua bentuk Allah kabulkan adalah ditangguhkan, ditunda sampai nanti datangnya hari kiamat. Yang ini menjadi sebab kita tidak boleh berputus asa. Karena salah satu bentuk doa tidak dikabulkan adalah berkata, aku sudah berdoa tapi Allah belum kabulkan. Nah, ini tergesa-gesa. Iya. Karena kalaupun dohirnya tidak dikabulkan sesuai dengan kita minta, nanti Allah tangguhkan di akhirat, karena doa adalah ibadah, menjadi gunungan pahala yang besar nanti. Iya, yang menjadi sebab pemberat timbangan kita di akhirat nanti. Atau yang ketiga, kata Nabi, wa imma ayyasrifa anhu minasu'i mithlaha, atau dengan cara Allah singkirkan keburukan, ya, atau malapetaka atau musibah yang semisalnya. Contohlah, minta kebaikan, kalaupun misalkan ada hitungan nominalnya sekian, Allah tidak kabulkan dengan hal kebaikan tersebut, tapi Allah selamatkan dia dari keburukan. Keluarga sehat, ada kecelakaan, dia sendiri yang selamat, gitu ya. Itu keburukan. Mungkin ada musibah, wabah yang menimpa sebuah kampung, dia mah sehat-sehat aja. Ya, maka itu pun bentuk pengabulan doa ya. Tapi jadi ingat dulu hadis ini ya. Intinya tidak ada yang merugi dari keutamaan agungnya kita berdoa ya. Baik, kita lanjutkan. Dalam pasal ini Imam Al-Qayyim menyebutkan bahwasanya kedudukan dan fungsi doa kita terhadap malapetaka itu ada 3. Ada 3 pengaruh, ada 3 level. Yang pertama, ahaduha ayyakuna aqwa minal bala. Kalau ternyata level kekuatan doa kita lebih kuat dari musibah atau malapetaka, fayudafi'uh, maka dengan doa tersebut akan menolak bencana. Ya, jadi tidak tertimpa dengan musibah tersebut ya. Jadi kalau doa kita yang lebih kuat, ya sudah, musibah dapat ditolak dengan izin Allah ya. Jadi ini pun ada ta'thir, efek ya, yang marotib, yang bertingkat-tingkat dari kekuatan doa. Ats-tsani, yang kedua, ayyakuna ad'afu minal bala.
hati-hati ya. Semoga kita tidak masuk dalam jenis yang kedua. Kalau doanya ternyata lebih lemah dari besarnya musibah yang akan menimpa. Fayaqwa alaihil bala, yang lebih kuat adalah musibahnya. Fayusabu bihil abda, ya maka ya sudah. Kalau demikian pasti musibah tersebut akan menimpa hamba. Ya. Kenapa bisa terjadi doanya lemah? Ya tadi banyak faktor. Ya, kelalaian dalam berdoa, konsumsi yang haram, kurangnya keyakinan pengabulan doa, tergesa-gesa ingin dikabulkan, ya dan seterusnya banyak. Ya. Tapi apa kata beliau? Tetap, kalaupun ternyata doa tersebut lebih lemah daripada besarnya malapetaka yang berkonsekuensi petaka tetap terjadi, musibah tetap menimpa, tetap ada kebaikan yang menjadi efek dari doa tersebut. Walakin qad yukhaffifuhu, doa tersebut meminimalisir, meringankan, ya, menjadi lebih ringan. Tapi musibahnya terjadi atau tidak? Ya terjadi, ya. Mungkin kalau menimpa kepada orang lain yang tidak berdoa fatal gitu ya, efek yang dia rasakan dari musibah tersebut. Ya bagi kita ada pengaruh tapi tidak sedahsyat seburuk yang dialami oleh yang lain. Wa in kana dhaifan, meskipun doa kita lebih lemah dari dahsyatnya musibah tersebut ya. Taib, adapun yang ketiga, keadaan doa kita ketika dia adalah musuh malapetaka, kata Imam Ibnu Qayyim, as-salis ayyataqawama. Bagaimana? Selevel. Selevel ya. Tapi kita tidak tahu takarannya, hanya Allah yang tahu ya. Ternyata kekuatan doa kita dengan musibah tersebut ya ini sama. Ya. Sama ya. Maka kalau hal itu terjadi ya sudah ya. Maka ini yang disebut dalam hadis Aisyah tadi, dorong-mendorong. Dorong-mendorong. Tapi kata Imam Ibnu Qayyim, dalam keadaan yang sama-sama kuat maka saling menolak. Akhirnya tetap tidak terjadi musibah tersebut. Tidak terjadi ya. Akan saling menolak kalau keadaannya sama-sama kuat. Doa kita kuat, musibah pun kuat, ya sudah mental dua-duanya ya. Artinya tetap tidak terjadi musibah tersebut. Dan ini makna yang disebutkan oleh hadis Nabi tadi dari riwayat Aisyah, dia akan terus bertarung hingga hari kiamat, dorong-mendorong antara doa dan musibah tersebut ya. Yang paling mulia yang Allah jaga dalam segala bentuk keburukan dari efek kesempurnaan dia bersandar diri dengan berdoa kepada Allah yang pertama level 1 ya. Doanya lebih kuat maka musibah pun akan tertolak begitu saja ya. Kalau yang ketiga ya mungkin ada sebab ya, entah mungkin dalam kondisi yang waktu yang cukup lama ya, kemudian akhirnya musibah-musibah yang menimpa satu lingkungan ya, yang dikhawatirkan menimpa dirinya baru terangkat oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun tidak datang sampai pada dirinya. Mungkin yang lain tetangga kanan kiri sudah terkena ya, dan seterusnya. Jadi yang paling utama adalah kedudukan doa pada level yang pertama ya. Tapi ternyata setiap level-level tadi paling tidak dari kekuatan doa meringankan ya. Kalaupun paling lemah efek dari fungsi doa meringankan ya, menjadikan grade dari efek musibah lebih rendah ya. Taib ahibati fillah azakumullah. Kemudian Imam Ibnu Qayyim di penutup pasal yang pertama ini menukilkan perkataan sahabat yang mulia Abdullah ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzal. Fa'alaikum ibadallah bid-du'a. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa itu bermanfaat. Doa itu bermanfaat baik bagi musibah yang telah turun ataupun yang belum datang ya. Bagi yang sudah turun berarti meringankan atau mengangkat, bagi yang belum turun menahan dan menolak ya. Maka kata Nabi, fa'alaikum ibadallah bid-du'a ya. Maka wahai hamba-hamba Allah, wajib bagi kita, bagi kalian, bagi kita untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Demikian juga beliau meriwayatkan hadis, menukilkan hadis yang diriwayatkan oleh Thauban radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi pernah bersabda, la yazidu fil umri illal bir. Tidak ada yang menolak ya. Afwan, ini harusnya tidak ada yang
menambah dari panjangnya umur kecuali amal kebaikan. Ya, dalam hadis juga dijelaskan ya, selain hadis sahih dalam Sahih Bukhari ya tentang silaturahim menambah umur ya, kebaikan. Baik makna yang dohir ataupun makna kiasan. Kalaupun makna dohir berarti Allah menambahkan jatah usia kita dalam kebaikan, atau yang kedua meskipun kita sudah meninggal kita dikenang, nama kita tetap mengharum meskipun kita sudah masuk ke alam barzah. Wala yarudul qadar illa doa, dan tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Takdir ya, takdir ya. Namun dirinci oleh Syekh Safir Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitab Tuhfatul Ahwadiyah Syarh Sunan Tirmidzi, bahwasanya doa menolak takdir, dan kita dorongan melakukan doa pun itu takdir Allah juga. Kita melakukan doa, ya. Makanya dalam Udatus Sabirin Imam Ibnu Jauzi menyebutkan bahwasanya laula yataqabbalu ayastaji laulallah yastajibu du'aakum ma yulhikumul biddu'a. Kalaulah Allah tidak menghendaki mengabulkan doa kalian, Allah tidak akan ilhamkan kita untuk berdoa. Artinya kalau Allah sudah ilhamkan kita untuk berdoa, itu adalah ada kebaikan yang menjadi salah satu tanda pasti Allah kabulkan doa kita. Ya. Maka termasuk juga itu sudah takdir Allah kita berdoa, yang harus kita syukuri ya. Allah berikan ilham kita untuk berdoa. Maka kata Umar bin Khattab, aku tidak mengkhawatirkan bentuk terkabulnya doa, tapi aku khawatirkan kalau Allah tidak mengilhamkan aku lagi untuk mau berdoa. Ini bahaya, ini bahaya ya. Maka jangan sampai luput amalan doa ini ya. Wa inna rajula la yahrumu ar-rizqa bi khati'atin ya'maluha. Adapun lanjutan hadisnya hati-hati ya. Ini nanti efek buruk dari maksiat. Termasuk efek buruk dari maksiat adalah menutup sebab-sebab rizki, atau memutus atau mengurangi. Hati-hati ya. Tapi maka sebagai penutup dari pasal ini Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, yakni wajib ya bagi kita untuk selalu menjaga amalan berdoa tersebut, karena dia sungguh paling bermanfaat dalam kehidupan kita, baik sebagai pengobat dari penyakit ataupun dari hal-hal yang menjadi sebab datangnya malapetaka atau musibah dalam bentuk apapun. Dia adalah doa ya. Maka doa kembali kepada awal paragraf yang beliau sebutkan, bahwasanya inna du'a anfa'ul adwiyah. Sungguh doa ini adalah yang paling bermanfaat dalam bentuk pengobatan ataupun penolak malapetaka ya. Wallahu taala a'lam bissawab. Inilah yang bisa kita selesaikan di pasal yang pertama tentang doa tersebut ya. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Belum ada. 1 menit lagi. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan sampaikan dulu, nanti kita jawab setelah adzan. Ada pertanyaan? Ingat ya, di awal paragraf tadi yang harus kita garis bawahi, doa adalah obat yang paling mujarab, yang paling ampuh. Dia adalah musuhnya malapetaka. Doa itu musuhnya, melawan, melarang, mencegah, mengurangi ya. Dan dia adalah senjata bagi orang-orang yang beriman. Allah ta'ala bismillah. Ada pertanyaan? Taib, Anda sempurnakan tambahan ya. Tadi yang salah satu gambaran perumpamaan doa dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, dia seperti anak panah ya, yang dilesakkan dari busurnya. Maka di antaranya kata beliau, bisa jadi busurnya yang tipis sekali atau anak panahnya yang sangat lemah. Bisa jadi ya, busurnya yang tipis sekali atau anak panahnya. Di antaranya perumpamaan seperti itu kata beliau adalah, kalau busurnya berarti amalan hatinya. Amalan hatinya. Ya, bagaimana kekuatan hatinya yang mendukung efek yang sempurna dari kekuatan doa tersebut. Adapun anak panahnya ya amalan-amalan zahir ya, seperti melakukan ketaatan, menjauhkan diri dari kemaksiatan ya. Karena kalau keadaan tadi busur yang tadi ya tipis, kemudian anak panahnya juga lemah,
maka dia akan menjadi sebab penahan dari pengabulan doa. Apa saja di antaranya? Yang pertama beliau sebutkan, yang paling pertama adalah makan harta yang haram. Ini efek yang paling buruk, menjadi sebab busurnya tipis, anak panahnya lemah, ya. Kemudian juga perbuatan kezaliman, ya, dalam segala bentuknya. Kemudian juga banyak melakukan hal-hal yang sifatnya kelalaian, ya, ghaflah, kesia-siaan. Kemudian juga ittiba'ul hawa, selalu memperturutkan hawa nafsu, ya. Hati-hati, ya. Hal-hal yang sebagian yang sudah beliau sebutkan ini dialah yang membuat sebab efek doa. Kalau tadi dalam makom level-level doa pengaruhnya terhadap musibah, hati-hati. Bisa jadi doanya menjadi lemah karena salah satu dari hal-hal yang tadi, ya. Makan harta haram, perbuatan kedzaliman, ya, perbuatan kelalaian, ghaflah, ya. Kemudian juga selalu memperturutkan hawa nafsu, ya. Wal'iyadzubillah, nas'alullaha as-salamata wal afiyah, ya. Maka oleh karenanya doa bisa menjadi lebih kuat ataupun bisa menjadi pembatal kuatnya doa atau mengurangi, ya, di antara dengan efek-efek yang tadi, ya. Oleh karena kata Abu Dzar, sempurnakanlah doa dan sertai dengan amal solih dan hindari dari makanan yang haram, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita cukupkan. Belum ada pertanyaan, ya, di pasal yang kalau judulnya pasal tersendiri, ini pasal pertama, ya, karena sebelumnya hanya muqaddimah. Tapi kita cukupkan dari pasal yang dibahas di awal-awal kitab Al-Jawabul Kafi ataupun Ad-Da'wa Dawa ini. Semoga bermanfaat. Intinya jangan sampai kita luput dari amalan yang sangat agung, amalan mulia, Allah cintai, ya. Ini amalan memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah terapi pengobatan yang paling mujarab, paling manjur. Dia musuh malapetaka, ya, bisa melawan, bisa menghindarkan, bisa mengangkat, bisa mengurangi, dan juga dia adalah senjatanya kita sebagai orang-orang yang beriman. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.